Halo, tes tes. Suara kakak terdengar kah? Halo, tes tes. Oke, kedengeran ya. Oke, oke, sip. Oke, sebelumnya kakak minta maaf ya karena mulainya kita telat. Tadi kakak ada kendala teknis. Jadi sorry banget kita mulainya telat. Eh, by the way, sebelumnya izin share screen dulu ya. Udah muncul kah? Oh, bentar ya. Oke, eh, udah muncul ininya? Oke, coba cek lagi tadi kakak sempat keluar. Oke, udah ya. Eh, Oke, sebelum kita mulai nih, kita ya sebelum mulai ya, tentunya klise, tak kenal berarti tak sayang ya kan. Sebelumnya kenalin nih nama kakak, Kak Adam. Nah, di sini kakak sebagai tutor untuk bersinar nih dan memiliki tugas untuk memberikan ilmu yang kakak punya di sharing kepada kalian. Ilmunya adalah ilmu matematika. Nah, untuk kesempatan kali ini apa sih yang bakal kita pelajari? Pelajaran bab apa sih matematika yang bakal kita pelajarin? Nah, yang bakal kita pelajarin hari ini tuh adalah logaritma ya. Nah, logaritma tuh kalau di zaman kakak dulu itu merupakan bagian dari matematika minat kalau nggak salah. Jadi ini, tapi nggak tahu ya, sekarang kan kurikulum merdeka dan gitu. Sekarang ada mungkin revisi, jadi ya mungkin agak ada yang belum tidak familiar atau mungkin udah familiar juga. Dan ya, pokoknya untuk ini kita akan belajar logaritma. Langsung start aja mungkin ya. Siap? Siap kawan-kawan bersinar untuk belajar? Siap ya, harus siap dong. Udah datang-datang ya kan. Telat 10 menit nunggu nggak siap. Start ya. Oke. Let's go. Oke. Oh. Next, kalau komputernya mau next. Nah, ini dia. Oh ya, di slide ini kalian ini akan mengenali ya tentunya logaritma dan kalian akan mempelajari tentang sifat-sifat yang dimiliki logaritma. Terus nanti juga akan belajar yang adanya persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Serta di akhir segmen ada ini ya, latihan soal yang bisa kita nanti kerjain bareng-bareng supaya menambah atau melihatlah kalian sudah sematang apa dalam logaritma. Yang pertama dulu nih, tapi tentunya kita harus tahu dulu apa itu logaritma. Kenapa sih kita harus mempelajari logaritma di matematika atau mungkin di dunia nyata kan? Nih, jadi gini, jadi gini, logaritma itu muncul karena permasalahan ini. Jadi kan seharusnya kalian udah belajar eksponen ya, sebelum masuk logaritma itu kalian udah belajar eksponen. Nah, dan di eksponen itu kita itu disuruh untuk mencari nilai dari suatu basis yang dipangkatkan oleh suatu angka ya kan, nilai dari suatu basis yang dipangkatkan suatu angka. Jadi misalnya kayak gini nih, kayak 2 pangkat 3 ini kan ya, 2 pangkat 3 ini ya 2 kali 2 kali 2 kan 8. Dan kalau misalnya 100 pangkat setengah, kalian ingat kan kalau kalau eksponen itu kalau pangkat pecahan itu berarti dia akar ya. Dan 100 akar dari 100 itu adalah 10. Nah, kita bisa mencari nilai ini ya. Kita dapat mencari nilai dari suatu basis dan ada pangkatnya. Nah, yang sekarang gimana kalau misalnya kita ingin malah mencari kebalikannya. Udah tahu nilainya, tapi kita malah ingin mencari pangkatnya. Nah, mungkin untuk beberapa angka nih ya, kayak
25 nih misalnya. Kita bisa cari aja itu dengan mudah pangkatnya kan. Yang ini nih. 25 contohnya udah ada di slide. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Kita dapat nemu kalau pangkatnya itu 2 ya kan. Nah, misalnya contoh yang lain tuh kayak ya mungkin 36 kali ya. 36 kan itu berapa pangkat berapa? 36? 6 pangkat 2 kan ya. Berarti kita bisa tahu pangkatnya itu 2. Nah, gimana nih? Yang jadi permasalahan tuh kalau ternyata hasil-hasil tersebut, angka-angka tersebut itu tidak apa sih sulit untuk dicari pangkatnya dengan langsung. Misalnya kayak 5 pangkat berapa nih ya, yang hasilnya 50 atau 33 ataupun 42. Nah, itu gimana cara kita mencari pangkatnya itu? Bisa nggak kita carinya dengan mudah? Karena tadi kesulitan kan kita, maka dari itu timbullah nih suatu gagasan ya dari para saintifik dan matematikawan untuk gimana sih cara kita menyatakan pangkat tersebut dalam suatu notasi yang sederhana. Nah, disitulah bangkitnya definisi logaritma. Oke, jadi apa itu logaritma? Logaritma itu adalah ini ya, inverse atau kebalikan dari eksponen. Inverse atau kebalikan dari eksponen. Ya, seperti ya pokoknya kalau eksponen itu mencari hasil dari suatu pangkat, logaritma itu mencari pangkat dari suatu hasil. Nah, misalnya kita tahu A pangkat C itu sama dengan B. Ya, misal kita tahu nih A pangkat C sama dengan B. Oke? Maka bentuk umum dari logaritmanya itu adalah kayak gini. C sama dengan A log B. Di mana A dan B ini memiliki nama ya. A-nya itu dinamakan sebagai basis. Kelihatannya. Udah kelihatan nih. A itu dikatakan sebagai basis, A, dan B itu sebagai numerus. Oke? Di mana nilai dari A itu, A dan B itu harus positif. A, B itu lebih dari 0, artinya positif ya. Dan khusus untuk basis A ini, dia nggak boleh 1. Jadi dia boleh aja 7, A-nya boleh aja 3/5, 0,6, pi juga boleh, asal dia jangan 1. Itu aja. Asal positif tapi bukan 1 untuk A. Kalau B bebas asal positif. Contohnya ya kayak tadi ya, 2 log 8 itu sama dengan 3, karena ya 2 pangkat 3 sama dengan 8. 5 log 25 sama dengan 2, ya karena 5 kuadrat sama dengan 25. Begitu pula 10 log 100 sama dengan 2, karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Oke? Sampai sini paham nggak? Paham ya, ini masih ya definisi ini mah belum masuk ke ini intisari materi yang akan kita pelajari. Ini baru latar belakang kenapa munculnya logaritma gitu. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Oh, dia mau lanjut. Nah, setelah kita mengenali apa itu logaritma, latar belakangnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat logaritma. Ini properti-properti karakteristik yang dimiliki oleh logaritma yang dapat membantu kalian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan logaritma dan eksponen juga ya, karena inverse pasti dia punya hubungan yang erat. Oke. Nah, ini sifat-sifatnya. Cukup banyak ya sifatnya tuh. Diapalin boleh, tapi nggak diapalin semua nggak apa-apa sih. Cuma kalau semuanya diapalin, ya tentunya dapat membantu kalian ya dalam nanti mengerjakan soal. Oke, yang pertama. Yang pertama itu ada, kalau A-nya bilangan ya, yang positif tadi, A log 1, dia pasti selalu 0. Tahu nggak kenapa A log 1 selalu 0? Ayo, ada yang tahu kenapa? Kenapa A log 1 itu selalu bernilai 0? Ada yang tahu? Boleh di ini ya, boleh ngomong aja. Atau kalau chat juga boleh. Ayo.
Ya, betul ya. Karena apapun yang di pangkat 0 itu pasti selalu 1. Apapun yang di pangkat 0 itu pasti selalu 1. Sebenarnya dari spoiler ya di contoh, tapi ya nggak apa-apa. Itu tuh bisa ditulis sebagai gini ya. Si log 1 sama 0 itu kan A pangkat 0 dengan 1. Ya kan? Apakah 0 itu apapun. Udah belajar di eksponen kan sama dengan 1. Kalau itu silangkan seperti itu. Contohnya ya ini ya, 3 log 1 sama dengan 0. Mau jadi nggak harus 3 sih, 5 log juga bisa. 5 log 1. Pi log 1 juga sama dengan 0. Gitu ya. Nah, selanjutnya A log A sama dengan 1. Dengan alasannya sama ya, kalau misalnya kita ubah dia ke bentuk eksponen, A pangkat 1, ya kalau A pangkat 1 ya diri dia sendiri kan ya. A. Ya, contohnya kayak gini, 3 log 3 sama dengan 1, 5 log 5 sama dengan 1, dan seterusnya. Oke? Itu paham ya? Nah, selanjutnya nih, ada penjumlahan dan pengurangan logaritma. Ketika basisnya sama, A nih ya misalnya, dan ada A log B sama A log C, kita tambahin. Nah, dia tuh nilainya sama dengan A log si B C-nya itu dikaliin. Numerusnya jadi B kali C. Oke? Jadi misalnya nih contoh, 3 log 2 ditambah 3 log 4. Berarti tinggal ini kan, dia 3 log 2 kali 4, which is 3 log 8 ya kan? Dan kalau pengurangan, si numerusnya jadi pembagian. Jadi misalnya 5 log 12 kurang 5 log 3, ya berarti tinggal 5 log 12 bagi 3 yang sama dengan, yang nilainya sama dengan 4. Jadi 5 log 4. Oke? Paham ya sampai situ? Selanjutnya, nah ini nih yang mungkin ya logaritma nih khusus banget ini. Ini trik yang istimewa yang cuma dimiliki oleh logaritma. Yaitu kalau misalnya kita punya bentuk A log C, nah si numerus C ini dipangkatin M. Nah, si ini kita bisa tarik dia keluar dari ini. Jadi dia ke sini pindah. Jadi dia sama dengan M kali A log C gitu. Jadi contohnya aja yang simpel nih kan 7 log 8 nih ya. Nah, 7 log 8. 8 itu kan ini ya, 2 pangkat 3 ya. Ya kan? Nah, kita bisa tulis ulang dia sebagai 7 log 2 pangkat 3. Nah, dari sifat itu kita bisa tarik si 3 ini ke depannya. Sehingga dia menjadi si 7 log 8 ini setara dengan 3 kali 7 log 2. Nah, gitu. Paham ya? Nah, gimana kalau misalnya ternyata yang punya pangkat itu si basis. Si basis yang punya pangkat ternyata. Kalau basisnya yang punya pangkat, yang berpangkat, dia ke depannya sebagai penyebut. Nih ya, di sini udah ada. Jadi kalau misalnya A pangkat N log C, dia sama dengan 1/N dikali A log C. Contohnya ini, contohnya sudah ada di sini. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau misalnya kakak punya bentuk A pangkat M log C pangkat N, dia sama dengan apa nih? Ayo, ada yang tahu? Gampang ya? Nah, melihat dua sifat yang tadi, ya betul ya, si dianya ke depannya ini jadi penyebut, yang ini jadi pembilang. Ya kan jadi N per M kali A log C. Ya, ini konsekuensi ya kalau misalnya kalau kita gabungin inilah ya. Dia jadi ya bisa sekaligus lah, nggak usah harus dikerjain dulu ini sama ini, bisa langsung aja. N per M A log C. Oke? Paham ya? Nah, konsekuensi selanjutnya dari sifat ini, kalau misalnya kita punya A nih ya, A log A, dia sinomerisnya pangkat C. Ini ya, dia itu sama dengan C. Ya karena kalau misalnya kita tarik ke depan ya kan, kelihatan nggak ini? C, ya kan kalau kita tarik ke depan, C kali A log A. Nah, A log A itu apa tadi? Yang sudah ada di ini ya, sifat ini.
A log A itu 1, jadi dia sama dengan C. Itu konsekuensi dari trik yang cuma dimiliki logaritma ini. Contohnya yang ini ya, 5 log 25. 5 log 25 itu kan 25-nya 25 pangkat 2 ya. Bisa tulis 5 pangkat 2. Dianya udah sama, ya berarti kita tinggal ambil aja pangkatnya. Jadi dia sama dengan 2. Oke? Paham ya? Selanjutnya nih. Misalnya kakak punya B log C. Nah, kakak bisa ubah bentuk dia. Kakak bisa ubah bentuknya menjadi A log C per A log B ya. Misalnya 3 log 5. Nih kakak punya 3 log 5. Kakak bisa aja tulis dia sebagai 2 log 5 per 2 log 3. Nggak harus 2 ya. Kalian bisa pilih yang apa aja. Contohnya ini 10 juga bisa. Dia nilainya sama dengan 3 log 5. 10 log 5 plus 10 log 3. Dia sama aja semuanya. Ini sama dengan ini. Ini juga sama. Oke. Oke. Konsekuensinya, kalau misalnya sekarang kakak mau balikin ya, kakak punya B log C, kakak atau kalian mau ubah dia jadi C log B, bisa. Tapi syaratnya kalian harus ubah dulu dia penyebut. Jadi B log C sama dengan 1 per C log B. Oke? Ini dapatnya dari mana? Ya kita ambil aja dari sini ya. Dengan pilih A-nya sebagai C. Kalau A-nya C kan C log C 1 kan ya. A-nya jadi C log B. Itu. Ya, pakai contoh yang tadi 3 log 5, kakak ini bisa, kalau mau balikin bisa, tapi dari 1 per dulu. 1 per 5 log. Oke? Dan konsekuensi selanjutnya adalah, kalau misalnya kakak punya A log B, terus kakak kalikan lagi dengan B log C, nah dia bisa jadi A log C. Maksudnya kalau kakak di sini numerus dan basis di ini sama, kalian bisa langsung aja terusin A log C gitu. Kalian bisa istilahnya malah coret gitu loh. Istilahnya ya. Jadi kalian tersisa A log C. Oke, dapatnya dari mana? Ya kalian dari yang ini tadi ya. Dari yang ini tadi kalian kaliin ke sini, dia kan jadi A log B ya. A log B, B log C. Sama kan ya. Jadi dia sama dengan A log C. Itu konsekuensinya. Saya kakak punya contohnya nih 2 log 3 dikali 3 log 5. Kalian tinggal coret 3-nya. Jadilah dia 2 log 5. Oke? Dan yang dua terakhir nih. Nah, misalnya ada A, ada suatu angka dipangkatin dengan A log C. Jadi si angka yang mau dipangkatin dengan basisnya sama. Nah, kalian tinggal ambil aja numerusnya, oke? Sehingga dia nilai sama dengan C. Kalau biar lebih simpel, lihat contohnya nih, 2 pangkat 2 log 4. Dia tinggal udah sama 2-nya. Tinggal ambil aja numerusnya sama dengan 4. Kalau kalian mau tuliskan kan, kalau misalnya kalian mau telaah kan kalian bisa lihat 2 ini 2 log 4 itu kan 2 ya, sama dengan 4. Nah, gitu. Jadi ya untuk mempersimpel, kalian samain aja ininya, basis keduanya, dieksponin sama logaritma. Dan yang terakhir, terkadang si yang pembuat soal itu nggak menuliskan basis di log C-nya. Nah, kalau demikian, itu biasanya, bukan biasanya, itu udah sepakat kalau kita nyatakan dia sebagai 10 log suatu angka. Jadi misalnya contohnya log 5, berarti dia sama dengan 10 log 5. 10 log 5. Gitu. Paham ya? Sampai sini cukup mencernanya. Banyak nih soalnya sifatnya. Santai aja ya, take it easy aja. Take it easy. Soalnya ya emang banyak dan mungkin butuh waktu buat cernanya. Jadi santai aja. Paham banget. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Senang kalau bisa membantu kawan-kawan untuk jadi paham. Next ya. Nah, biar kalian lebih pakem lah sama sifat-sifat ini, kakak ada beberapa contoh soal yang bisa kalian coba. Nah, ini. Berapa nih nilai dari 2 log akar 2 tambah 3 log 4 kali 2 log 9 per 4 log 10 per 4 log 5. Sok, ada yang mau nyoba? Tuh, mau kakak bahas langsung.
Oh, oke, bahas langsung aja ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Bentar ya. Oke, jadi ketahui nih ya dua log. Cerah. Oke, dua log akar dua tambah. Nah, nah ini yang pertama kalian lakukan ya untuk mempermudah penghitungan ya. Tentunya kalian harus apa namanya menyederhanakan dulu bentuk dari soal ini. Yang paling gampang aja dulu ya. Oke, kalian lihat aja penyebut nih. Penyebut kan itu paling gampang ya. Kalau pengurangan berarti kalau pengurangan logaritma numerusnya jadi bagaimana? Basisnya udah sama. Apa yang terjadi? Yang penyebutnya dibagi ya numerusnya berarti karena dikurangi 10 bagi 5. 10 bagi 5 kan 2 ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita manipulasi ini ya numerus-numerus ini. Numerus-numerus ini. Nah, akar 2 itu ini eksponennya kalian sudah belajar atau sudah familiar. Kalau akar 2 itu berarti dia 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat setengah ya, betul. Jadi ini kalian tulis sebagai 2 pangkat setengah. Ditambah 3 log 4 itu 2 pangkat berapa? 2 ya. Dan 2 log 9-nya juga pangkat 2. 3 pangkat 2. Sorry. Ya kan? Nah ini. Nah, yang ini nih. Udah. Maafkan. Yang ini. Kalian bisa manfaatkan sifat yang tadi ya. Yang cuma dimiliki logaritma tadi. Yaitu dikedepanin ya kan? Dikedepanin, kedepanin, kedepanin. Berarti dia jadi setengah kali 2 log 2 tambah 2 kali 3 log 2 ya. Kali 2 log. Oh ini kedepanin juga. Langsung aja ya. 2 kali 2, 4. Ini 2 log 3. Yang bawah. Nah yang bawah nih gimana? Mau lebih sederhana lagi atau gimana? Atau bertanin aja. Kalau kakak sih prefer disederhanain ya. 4 itu 2 pangkat 2 kan ya. Log. Nah selanjutnya sederhanain lagi. Dia 2 log diri sendiri. Berarti dia kan 1 ya. Setengah tambah 4 kali. Nah yang ini lihat nih. Ini udah sama kan ya. Artinya ya kasarnya kalian boleh coret. Jadi kalian tersisa 3 log 3. Nah 3 log 3 apa? Dia sendiri 1 kan ya. Jadi bisa coret. Per ini pangkatnya di basis. Pangkatnya di basis. Jadi dia kedepaninnya jadi penyebut ya kan. Ini 2 log 2. 2 log 2 kan 1 ya. Jadi udah. Jadi ini jadi sama dengan ini jadi setengah tambah 4 tambah setengah. Terus lah. Yang atas bisa lah ini ya. Mungkin saya akan penyebut dulu. Pak 2 kan ya. Yang ini 1, yang ini jadi berapa? 8 kan ya. Ingat kan ini dari pecahan SMP. Dan bawahnya setengah. Nah itu berapa ini? 9/2. Nah ini pecahan dibagi pecahan ya kan? Ingat kan yang ini jadi ke atasin dia jadi pembilang. Jadi dia dikali 2. Ya kan? Coret-coret. Nanti dia jawabannya 9. Oke, jadi nilai dari nilai dari permasalahan itu adalah 9. Nah, untuk ini ada pertanyaan kah? Ada yang masih kurang paham?
Kalau masih kurang paham bisa ditanyain ya. Santai aja. Oh, nggak ada. Aman ya, aman ya. Kalau aman, kakak mau next ke slide selanjutnya. Mungkin ini ada contoh soal lagi sih, cuman kayaknya waktu bahas lagi nggak cukup sampai akhir, jadi ini di skip aja. Nanti kakak kasih ini ya di PPT-nya, ada pembahasannya lengkap. Jadi tenang aja. Oke, ke pembahasan selanjutnya ada persamaan logaritma. Persamaan logaritma. Oke, berarti ya sama kayak persamaan linear. Kalau linear berarti dia akan berkaitan sama linear. Kalau persamaan logaritma ya pastinya berkaitan dengan logaritma. Nah, waduh, gimana nih? Jadi persamaan logaritma itu ada berbagai macam bentuk, ya. Ada yang ketika basisnya angka, kemudian numerusnya fungsi, ada yang ketika keduanya fungsi, terus kedua basisnya fungsi, kedua numerusnya fungsi dan sebagainya. Ini sudah kakak kompilasi semua kemungkinannya dan yang biasa ditanyakan di soal-soal. Jadi ini ya, tinggal baca aja. Ada kalau misalnya bentuk persamaan A log F sama dengan A log C, berarti penyelesaiannya itu A log F sama dengan A log J, F sama dengan G, dan seterusnya. Nah, tapi yang perlu kalian perhatiin itu adalah ini ya, syarat-syarat. Syarat-syaratnya perlu kalian perhatiin. Kenapa perlu kalian perhatiin? Jadi kan ini kan persamaan logaritma itu penyelesaiannya itu membutuhkan nilai X. Nilai X apa sehingga persamaannya di sini itu memenuhi. Nah, syarat itu maksudnya adalah kan tadi kita udah definisikan di awal tuh kalau log B A-nya itu harus positif sama B-nya kan, dan A-nya tidak boleh satu juga. Nah, ini kita tuh harus memastikan kondisi ini harus terpenuhi. Oke, makanya ada syarat-syarat ini. Jadi kalian tidak hanya mencari X-nya yang udah kalian dapatkan dari persamaan, tapi kalian juga harus cek ulang kembali apakah X tersebut kalau dimasukkan ke fungsi F, ke G, ke H dia itu bisa memenuhi definisi yang udah kita tadi ini ya, yang tadi udah udah kita tadi terapkan. Kalau dia harus, jadi nanti dia numerus dan basisnya positif. Maksudnya gimana sih kak? Masih nggak ngerti? Oke, kalau masih nggak ngerti, ini kakak ada contoh soal nih, yang apa? Yang memaksudkan apa yang tadi kata bicarain. Jadi selesaikan persamaan berikut. Ada yang mau coba atau mau langsung aja? Oke, langsung kakak bahas aja kali ya. Jadi gini, X log 4X tambah 12 sama dengan 2. Nah, 2 itu dia sama dengan apa sih? Eh, kan kita pastinya targetnya mau ke sini dong. Biar ini targetnya ke sini ya. Sini basisnya fungsi. Berarti kita mau targetnya ke yang ini nih. Nah, kan ketika eh, basis fungsinya sama. Kan? Jadi X log berapa sih yang menghasilkan 2? Tahu nggak? Ayo. X log berapa yang jadi 2? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, kakak ingetin lagi tadi dari sifat yang ini ya. Mana tadi? Sifat yang ini ya. Tadi yang ini nih. Kalau kita punya A log A pangkat C sama dengan C nih kan ya. Nah, kalau misalnya kakak rubah X, A-nya jadi X ya kan. X log X
Pangkat berapa? Pangkat berapa nih? Yang jadi 2. Berarti si tanda tanya ini berapa? 2 kan ya? Oke, 2 dari sifat yang tadi ya. Jadi kita bisa ubah ini sebagai X log X kuadrat. Berarti itu. Dari ide sama nih. X. Sama X. Ya kan? Berarti kita ini nih. Pakai yang ini. Karena X kan fungsi ya. Fx-nya sebenarnya X. Dan numerusnya berbeda. Dan dia dalam bentuk fungsi. Dan dalam bentuk fungsi. Berarti penyelesaiannya adalah Gx sama dengan Hx. Berarti 4x tambah 12 sama dengan X kuadrat. Nah, ini gimanain? Ya, kalian tinggal ini aja ya, pindah ruas kan. Ke yang ruas kiri ke ruas kanan deh. Jadi ya X kuadrat. Dia ke sini kan. Oh, sorry. Nol sama dengan X kuadrat dikurangin 4x dikurangin 12 ya. Nah, dia tuh pembuat nolnya apa sih? Ini kalian udah belajar ya, persamaan kuadrat. Pembuat nolnya apa aja? Ayo, ayo, ayo. Ingat-ingat lagi bab ini. Berapa pembuat nolnya? Berapa pembuat nolnya? Nggak ada. Wow, spoiler, spoiler, spoiler. Ini ya, 6 dan min 6 dan plus 2 ya kan? Ini min 6 sama 2 dikaliin min 12 kan? Dikaliin jadi ini, ditambah jadi ini kan? Min 6 tambah 2 sama min 4. Ya, jadi ini pembuat akarnya min 6 sama plus 2. Berarti X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan min 2 ya kan? Oke, betul ya. Nah, kalau 6, aman-aman aja kan ya? Dia udah pasti sama, kan? Jadi GX sama X. Dan ketika kita masukin ke sini, ke ini, aman ya. Soalnya dia 6 itu lebih dari 0 kan? Jadi dia aman. Nah, tapi kalian kalau misalnya masukin ini, hati-hati. Dia kan jadi min 2 ya. Min 2 log apalah gitu kan. Min 4x plus 12 ya kan. Nah, tapi kita tadi syaratnya si A-nya itu harus positif. Sedangkan min 2-nya itu negatif kan ya. Nah, jadi dia nggak boleh nih. Dia salah. Jadi, maka dari itu syarat itu penting ya. Jadi, kalau udah ketemu si X-nya, kalian cek lagi. Masukin lagi ke fungsi-fungsi yang ada di persamaan logaritma. Oke, jadi yang memenuhi itu hanya himpunan penyelesaiannya ya X sama dengan 6 gitu loh. Oke. Sini paham? Paham maksud agak? Paham ya? Itu maksud kakak ditekenin hati-hati kalau misalnya ternyata ada yang X yang tidak bisa ada X yang membuat logaritmanya jadi tidak terdefinisi. Oke, hati-hati. Jadi makanya syarat tuh dipakai untuk dicek kembali. Paham ya? Oh, paham insya Allah. Harus paham ya, harus. Bila kalau udah lulus boleh lupain, tapi sekarang demi demi nilai yang bagus lah ya. Hafalin dulu. Oke, paham ya? Nah, tadi sempat spoiler. Selanjutnya itu adalah ternyata ada persamaan yang terlihat familiar nih. Nah, diketahui misalnya ada persamaan yang bentuknya kayak gitu. Bentuknya kayak gini ya. Persamaan yang bentuknya kayak gini. Nah, untuk mencari X ini, untuk yang menyelesaikan persamaan itu, untuk mencari X, kalian misalkan dulu aja A log X-nya dengan suatu variabel, misalkan P. Jadi P. Jadi P sama dengan ini. Ya kan? Kalian misalin. Tapi hati-hati. Hati-hati ya. Variabelnya jangan sampai sama dengan yang udah ada di permasalahan.
Jadi maksudnya kalian jangan misahin lagi. Misal aku X-nya sama dengan A log X. Jangan ya, kan udah dipakai X-nya di sini. X-nya udah dipakai. Jadi jangan pakai lagi X. Ini no 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 no. Boleh apa aja, boleh P, C, D, F, G, H, I, J, K, lah apapun, asalkan jangan yang udah ada di soal. Nah, kalau kalian perhatiin, bentuk persamaan ini berubah jadi ini, yang notabene merupakan persamaan kuadrat. Dan kalian udah belajar kan, harusnya kalau udah logarit persamaan kuadrat itu yang pertama kali kalian pelajarin, pertama kali sih, setelah linear kuadrat. Jadi ini harusnya kalian udah pernah pelajari. Kalian cari akar-akarnya, misalnya P-nya sama dengan M gitu ya, atau P-nya sama dengan N. Nah, setelah udah ketemu ini, kalian balik lagi P-nya ke bentuk semula. Tadi P itu apa? P itu A log X kan ya. Nah, A log X-nya sama dengan 6 N. Atau A log X sama dengan N. Nah, si N-nya itu, si X-nya dicari dengan menerapkan persamaan logaritma yang telah kita pelajari sebelumnya. Dengan ini ya, kalian biasanya yang ini tuh yang ini nih. Kalau gitu tuh, soalnya dia udah dalam bentuk enggak ya. Jadi biasanya pakai yang ini. Ini untuk lebih clear, ada contoh soalnya nih. Cari himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Jadi ya pokoknya kalau ada bentuk gini ya kalian tinggal misalnya aja tadi. Misalnya 3 log X-nya kakak mau jadi A aja ya. A sama dengan 3 log X. Berarti dia jadi A kuadrat min 3. Sudah 3. Min A min 4. Nah ini pembuat nolnya apa nih? Excuse me. Dia tuh pembuat nolnya. Gak ada ya? Nah, gak ada ya? Wait, salah soal kayaknya. Wait. Oh, salah soal ya. Oh iya kah? Iya kah? Tapi kan no, kayaknya ini salah soal. Bentar ya. Eh, satu. Oh iya salah soal. Salah. Bentar ya. Bentar. Tapi itu min A. Emang ini ya. Kalau dikali, yang dikali jadi min 4 ditambah jadi min A. Nggak ada kan ya? Min 4 sama 1 nggak bisa. Min 2 sama 2 juga nggak bisa. Nggak ada ya? Ya, salah. Ini berarti ini harusnya 3 ya di depan. Ya, pantesan instingnya membawa 3 A tadi. Nah, kayaknya jadi 3 A ya. Sorry. Ini depannya 3. Berarti ini berapa? Terus ulang nih. Kuadrat min 3A min 4. Nah, ini berarti pembuat nolnya apa? Tadi udah ada yang ini ya. Tadi udah ada. Min 4 sama 1. Ya, pokoknya ada. Ini min 4 sama 1. Nah, ini berarti A-nya sama dengan 4 atau A-nya sama dengan 1. Oke. Nah, A-nya tadi apa? 3 log X ya? Iya, sama dengan 4. Nah, dia bisa ini kan, kalau balik lagi ke definisi tadi, X-nya sama dengan 3 pangkat 4 ya nggak? 3 pangkat 4 berapa? 9 kali 9 ya, 81. Oke, dan satu lagi, kita tahu 3 log X sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan
3 pangkat min 1 ya. Sama dengan. Kalau pangkat pecahan gimana? Pangkat pecahan pangkat negatif, pecahnya pangkat 1. Jadi X-nya itu ada 2 ya. X-nya sama dengan min 1 atau. Oke, paham di sini? Atau masih bingung? Oke, paham ya. Waktunya sudah mepet. Oke, dipercepat sama kakak ya. Nah, selanjutnya kalau ada persamaan, tentunya ada pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan logaritma itu simple ya, malah mirip sama pertidaksamaan eksponen. Jadi misalnya ini aja ya, A log fx lebih dari sama dengan A log gx. Nah, ketika A-nya lebih dari 1, perhatiin bahwa tandanya itu tetap ya. Tandanya tetap semua tandanya. Nah, sedangkan kalau dia hanya pecahan atau A-nya di antara 0 sampai 1, dia tandanya ngebalik ya. Lihat nih, perhatiin. Ngebalik dia tandanya. Jadi hampir mirip yang pertidaksamaan eksponen ya. Jadi udah diketahui basisnya sama A log, dan dianya ada fx sama gx dan tanda beda. Jadi kalau A-nya pecahan, tanda pertidaksamaannya berubah. Dan kalau tidak, tanda pertidaksamaannya bertahan. Oke? Contohnya kayak gini. 2 log x tambah 6 itu lebih dari 3. Nah, sekarang kita mau samain dia ya, biar bisa diubah kayak gini. Kita samain si basisnya. Berarti dia ini jadi 2 log. Nah, 2 log berapa sih yang jadi 3? 2 log berapa? Yuk jadi 3. Berapa? 2 pangkat berapa yang jadi 8? 2 pangkat berapa jadi 8? 3 ya. Oh, wow. Oh iya. Kebalik ya kakak ngomongnya. Udah di spoiler. 2 pangkat berapa jadi 8 ya, ada ke spoiler. Ya, salah tadi. Ya, pokoknya ya 8 ya bener. Pokoknya 8. Kan 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 log 8. Aduh, gak bener kakak. Sorry. Ini udah sama kan, 2 log ya kan. 2 log. Kesannya tuh, dan karena 2 itu nggak pecahan kan, kesannya bisa dicoret lah. Kesannya ya. Supaya kalian bisa ini aja. Ya. Jadi X plus 6 lebih dari 8. Berarti X-nya harus lebih dari 2 ya. Gampang ini malah ya. Berarti dia sama dengan ya X-nya harus lebih dari 2. HP. Di sini paham? Ya, paham ya. Masih ini. Oke, selanjutnya serupa pertidaksamaan ada yang terlihat familiar. Seems deja vu in it. Deja vu ya. Nah, sama kayak pertidaksamaan ada bentuk kayak gitu juga. Ini ya kayak gitulah ya. Tapi ya tanda pertidaksamaannya ya nggak harus gini, bisa gini. Ya pokoknya tanda pertidaksamaan. Nah, dengan cara yang sama, yang persamaan tadi, kita misalnya si A log X-nya dengan suatu variabel dan dia membentuk suatu pertidaksamaan kuadrat. Untuk mencari HP-nya, ya kalian seperti kalian menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ya kan. Kalau udah ketemu HP untuk pertidaksamaan kuadrat tersebut, nah kalian baru kembalikan lagi seperti semula dan cari HP untuk X kan, karena kita tujuannya untuk mencari X mana yang memenuhi ini ya kan, X mana yang memenuhi ini, bukan si variabel itu memenuhi HP itu. Maksudnya apa sih kak? Pembalit. Oke, kalian lihat. Nah, himpun. Jadi pakai soal yang sama, pakai yang tadi ya, yang persamaan, cuman dia jadi kurang dari sama dengan ketiga ya. Oke, tadi kita ketemu pembuat nolnya berapa aja tadi?
pembuat nolnya itu pembuat nolnya adalah ini ya 4 sama min 1 pembuat nolnya. Kalau kita selesai ini kan, tadi kita misalnya ini kan A kuadrat min 3A min 4. Kita ini. Tadi kan dia tuh sama ini atau nah kalian tahu masih ingat kan kalau penjelasan kuadrat tuh kalian buat garis bilangannya. Dan karena tidak kurang dari sama dengan bulatnya penuh. Sini min 1, di sini 4. Nah, selanjutnya kalian uji titik. Misalnya pilih aja 0 ya, yang gampang. 0 kan di antara min 1 sama 4. Dan kalian masukin ke ini nih, masukin ke sini. Substitusi A-nya sama 0, 0 kurang 4. Min 4 kan ya? Min 4 kan? Nah, berarti min 4 itu kan negatif ya. Dan 0 ada di sini nih. 0 di sinilah ya. Nah, berarti di interval ini dia nilainya. Terus selang-seling ya kan? Ini ya. Karena ini tandanya ini kurang, berarti dia arahnya ke negatif. Nah, sehingga si A-nya itu kurang dari 1 dan A-nya lebih A-nya lebih dari 1, A-nya kurang dari. Nah, tadi A-nya itu apa? A-nya itu 3 log X-nya. 3 log X kurang itu dan 3 log X. Aku kurang lagi sih. Nah, tadi apa? X-nya itu 3 log X bisa sama dengan ini tadi berapa? 3 log 3 ya. Nanti X-nya harus lebih dari 1. Dan tadi yang ini berapa tadi? Ini 3 log 81 ya. Nanti X-nya kurang dari 8. Nah, oleh karena itu ini punya himpunan penyelesaian ini X lebih dari 3 dan X kurang dari 8. Paham ya? Ada yang belum paham? Oke, paham ini mah. Secara esensial kembali lagi ke perhiasan kuadrat ya. Tapi hati-hati, kalian belum selesai di situ. Kalian di sini adalah harus cari dulu, harus balikin dulu ke bentuk semulanya. Oke? Paham ya? Oke. Latihan soal waktunya cukup ya. Kayaknya waktunya udah ini banget. Mungkin gimana? Mau satu soal atau gimana nih? Ini udah ini sih sebenarnya. Udah lewat. Ini gimana? Nah, nih. Gini aja deh ya, karena waktunya udah ini banget. Sorry banget nih. Kakak juga tadi telat. Nanti kan PPT-nya kakak ini ya. Kalian bisa lihat latihan soalnya. Sini kakak tadinya planningnya mau bahas 3 sih. Cuma waktunya kayaknya nggak cukup. Nah, nanti di PPT itu lebih banyak lagi kok soalnya. Jadi tenang aja. Dan kakak itu ada pembahasannya. Oh, nanti ada yang, kalau nggak salah ada yang share itunya. Jadi tenang aja. Ada yang share itu nanti apa share linknya. Nggak cuma yang ini ya. Apa sih? Nggak cuma yang kakak doang. Ada juga PPT dari kakak-kakak yang lainnya. Yang pernah ngajar juga. Jadi tenang aja. Waktunya udah habis banget. Jadi sorry banget nggak bisa kakak ini. Mungkin di PPT bisa kalian lihat. Nah, ya sorry banget. Jadi mungkin sekian dulu untuk yang ini. Sebelumnya kalian bisa ini dulu dong, bisa ya inilah presensinya diisi, terus Discord-nya nih kalau yang belum join biar up to date bisa di join Discord-nya. Dan kalau misalnya nih suka sama bersinar dan tertarik untuk mengembangkan bersinar, bisa di ini ya, bisa donasi ke bersinar. Oke, ya dan jangan lupa nanti ya PPT-nya bakal ada dan cek juga ya kalau misalnya ketinggalan di YouTube bisa lihat lagi.
Dan cek juga IG dan Twitter Bersinar biar nggak ketinggalan info. Oke? Ya. Dari kakak mungkin segini dulu. Mohon maaf banget nih, nggak banyak-banyak. Bukan, iya nggak banyak soalnya tadi kepotong waktu dan waktunya mepet. Ya, sorry banget pokoknya. Kalau misalnya ada pertanyaan di PPT-nya bingung mungkin dan atau mungkin ada pertanyaan logaritma atau matematika in general, bisa PC japri kakak aja di Discord boleh. Oke? Sorry banget sebentar. Mungkin di lain kali mungkin bisa diekstensi waktunya. Oke, sekian dari kakak hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan ada kesalahan. See you di kelas selanjutnya. Dan kalau misalnya nih kalian butuh eksponennya, nanti besok ada Kak Aal nih yang bisa solve beberapa gap yang mungkin kalian hilang dari logaritma ini, oke? Sama Kak Aal besok eksponen, oke? Jadi jangan ketinggalan. Oke? Makasih. Oke, Mas Sama.